Pak Nuruddin butuh biji mata untuk melihat orang, untuk melihat ciptaan Allah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Pak Nuruddin butuh biji mata juga? Biar sekalian mikir, saya kerasin dikit. Saya tantang Mufti YouTube ini, sebutkan satu ulama saja atau tunjukkan satu kitab saja karya para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan Allah memiliki sifat julus atau duduk, atau memiliki sifat istiqrar, menetap. Jangan cuma bacot ya. Walau kana muhtaja ila julus, perhatikan baik-baik. Dan apabila Allah itu membutuhkan duduk, artinya Allah itu duduk ya. Wal qarar, dan menetap, bertempat. Faqabla khalqil arsy, maka sebelum Allah menciptakan arsy, aina kana Allah, di mana Allah berada. Ini adalah perkataan Imam Abu Hanifah. Paham atau tidak? Bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Kalau Anda mau membantah, silahkan tunjukkan referensinya, jangan cuma ngebacot. Ini bukan tanggapan Harry Pras, ini dari guru, ini dari ulama. Anda mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan menanggapi dan mereaction Mufti YouTube, legenda hidup yang sangat luar biasa, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Qutbul Aqtab Mama Harry Pras, Yang sangat-sangat membagongkan. yaitu di video terbarunya yang berjudul Allah Ada di Dalam Makhluk, Ustadz Nuruddin jawab Harry Pras, dampak akidah campur filsafat. Nah, di sini ya, perhatikan. Jadi ini kritik Harry Pras kepada Ustadz Nuruddin gitu. Dan teman-teman perlu catat, ada kata-kata mutiara yang sangat indah dari Mufti YouTube ini, yaitu kata-kata ini. Bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Jadi dia selalu berkata bahwa apa yang disampaikan itu bukan menurut Harry Pras, tapi menurut ulama, menurut gurunya. Dan gurunya itu orang Arab, berbahasa Arab. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Tapi tidak ada satupun konten dia yang menyuguhkan data dan fakta. Buka kitabnya, karya siapa, kemudian dibaca dan difahami. Ini enggak ngalor ngidul. Kata guru saya, kata ustadz saya. Jangan cuma bacot ya. La haula wala quwata illa billah. Anak SD juga bisa begitu. Jadi teman-teman tonton ya video ini sampai selesai. Ini agak ada muatannya biar kita tidak tertipu dengan orang-orang seperti ini gitu ya teman-teman. Kita simak dulu videonya seperti apa. Semakin ngelentur ya teman-teman, yang dimana Ustadz Nuruddin ini kemarin telah saya bantah pemahamannya yang mengatakan Allah itu tidak istiwa, Allah itu tidak di atas. Nah, jadi kata dia, kata Mufti YouTube ini, Ustadz Nuruddin semakin rancu. Kemarin saya sudah membantah Ustadz Nuruddin, luar biasa. Seorang Mufti YouTube membantah Ustadz Nuruddin, katanya teman. Padahal Ustadz Nuruddin di video yang dia komentari ini itu membaca kitab Al-Imam Al-Baihaqi, yaitu kitab Asma wa Sifat, yang mengutip pernyataan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, teman. Jadi sebenarnya yang dibantah bukan Ustadz Nuruddin, ya, Ustadz Harry Pras yang terhormat. Yang Anda bantah itu adalah pemahaman para ulama. Ada 90 keterangan para ulama yang saya punya, paling tidak ada 150 sebenarnya, cuman belum saya kodifikasi ya. Kalau untuk orang yang waras sebenarnya 90 itu lebih daripada cukup gitu ya. Pernyataan para ulama dari setiap generasi, dari mulai ulama salaf, karena kan mereka sering mengklaim tuh bahwa mereka ini adalah pengikut salaf, katanya kan begitu, tapi tidak pernah memberikan bukti sama sekali teman-teman. Mereka cuma bacot aja ya. Ulama koli. Nah, apa yang dia komentari teman-teman dari pernyataan Ustadz Nuruddin yang sebenarnya beliau menyampaikan kalam para ulama? Yuk kita simak, nanti kita akan tahu siapa orang yang ngomongnya itu asal jeplak semau jidatnya. Orang-orang salafi tidak menyamakan Allah dengan manusia. Kalau duduknya Allah butuh pantat, butuh kursi, sebagaimana manusia butuh pantat dan kursi. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah ketika Allah melihat, Allah butuh biji mata untuk melihat kalian? Sebagaimana kalian melihat ini butuh biji mata. Pak Nuruddin butuh biji mata untuk melihat orang, untuk melihat ciptaan Allah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Pak Nuruddin butuh biji mata juga? Biar sekalian mikir, saya kerasin dikit. Biar mikir saya kerasin dikit, katanya teman-teman. Luar biasa sekali ya Mufti YouTube ini.
Jadi teman-teman, orang Wahabi ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jalisnya atau duduk, teman-teman. Sementara para ulama tidak ada yang menyatakan demikian. Saya tantang mufti YouTube ini, sebutkan satu ulama saja atau tunjukkan satu kitab saja karya para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan Allah memiliki sifat julus atau duduk, atau memiliki sifat istiqrar menetap. Ingat, ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang menafikan sifat istiwa, tapi memaknai istiwanya itulah yang berbeda antara ahlu sunnah dengan kelompok salafi wahabi. Kalau salafi wahabi memaknai istiwa itu adalah duduk atau istiqrar, menetap, ya di arash, artinya itu adalah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah itu tidak memiliki tempat dan arash itu bukan tempatnya Allah, apalagi tempat duduknya Allah. Sementara dari video ini jelas ya, di mana ustadz-ustadznya itu agak malu-malu kucing menyampaikan akidah mereka, dan dengan hadirnya mufti YouTube ini kita bisa lebih jelas melihat bagaimana cara berpikir kelompok atau sekte salafi wahabi ini, teman. Jadi tanpa malu, tanpa ragu, mufti YouTube ini menyatakan Allah itu duduk, cuma duduknya berbeda dengan makhluk. Sebagaimana Allah melihat dan kita juga makhluk melihat. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Duduknya Allah berbeda dengan makhluk. Allah berwajah, wajahnya berbeda dengan makhluk. Allah punya tangan, tangannya berbeda dengan makhluk. Itulah pemahaman salafi wahabi. Mereka tidak memahami sifat dan asma dengan baik. Padahal ini materi-materi yang sangat dasar ya kalau di pesantren. Sekarang kita buktikan, yang asal klaim itu mereka kelompok salafi wahabi atau kita kelompok mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Ya, di sini saya punya 90 teman-temannya, bukan sedikit. Perhatikan, ada 90 kalam para ulama berkaitan dengan istiwa, tapi akan saya pilih ulama-ulama salaf saja ya teman-teman, yang menyatakan bahwa Allah itu sama sekali tidak bertempat. Allah itu tidak di arash. Allah itu tidak diliputi oleh jihad atau arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak juga ittisal dan juga infisal. Baik teman-teman, perhatikan ya. Dan ini yang berbicara asli ya, bukan saya. Dan saya ingatkan kepada mufti YouTube ya, Al-Mustad Heri Pras, kalau Anda sering menyampaikan, ini yang saya sampaikan adalah dari ulama, dari guru saya, tunjukkan kitabnya. Biar kita betul-betul gentle gitu ya. Coba tunjukkan. Jangan cuma asal jeplak asal ngomong gitu ya. Kalau asal jeplak asal ngomong ya repot lah gitu. Nggak usah bicara agama mendingan ya, bahaya. Nah, perhatikan teman-teman. Di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, beliau adalah ulama abad ke-5, teman-teman. Ya. Perhatikan di sini, wa qad qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, sungguh telah berkata Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, innallaha ta'ala khalaqal 'arsya idharon liqudratih. Sesungguhnya Allah menciptakan arash itu untuk menunjukkan kekuasaannya, la makanan lidzatihi, bukan tempat untuk zatnya. Wa qala aidan qad kana wala makana. Dan Sayyidina Ali juga berkata, Allah itu ada dan Allah tidak membutuhkan tempat, Allah sama sekali tidak bertempat dimanapun. Wa huwal an ala makana, dan Allah sekarang itu sama dengan Allah yang dulu. Artinya sebelum Allah menciptakan arash dan sesudah Allah menciptakan arash, keadaan Allah tetap sama, tidak membutuhkan tempat. Baik sebelum menciptakan tempat atau setelah menciptakan tempat. Ini yang pertama, dan yang berbicara adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini bukan lagi ulama salaf, ini sahabat mulia. Kemudian Imam Al-Qushairi, Imam Tasawuf kita tahu ya, beliau juga mengutip pernyataan daripada Imam Ja'far As-Shadiq, dan Imam Ja'far As-Shadiq ini termasuk ulama salaf teman-teman ya. Beliau wafat tahun 148 Hijriah. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, perhatikan. Wa qala Ja'far As-Shadiq, dan telah berkata Ja'far As-Shadiq, man za'ama anallaha fi syai'in, siapapun atau siapa saja yang meyakini atau yang mengira bahwa Allah itu ada di dalam sesuatu, au min syai'in, atau terbentuk dari sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka dia sungguh telah musyrik. Kemudian yang ketiga teman-teman, pernyataan daripada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau ini dikenal ya, 4 mazhab yang sampai sekarang ini layak diikuti, bahkan tidak ada mazhab yang lain yang boleh diikuti dalam masalah fikih teman-teman. Di dalam kitab Wasiyatul Imam Abi Hanifah, beliau jelas ulama salaf.
Ya, wafat tahun 150 Hijriah. Perhatikan teman-teman. Wa nuqirru, dan kami menetapkan bi Allah subhanahu wa ta'ala 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu istiwa di atas arasy. Ingat, istiwa. Bukan duduk, bukan bertempat. Min ghairi ayyakuna lahu hajah, tanpa Allah membutuhkan terhadap arasy itu sendiri. Wastaqarra alaih, dan Allah juga tidak menetap di atas arasy. Wa huwa hafizul arsy, akan tetapi Allah itu adalah yang menjaga arasy, wa ghairil arsy, dan yang menjaga selain arasy. Min ghairi ihtiyajin, tanpa sama sekali butuh terhadap arasy itu sendiri. Walau kana muhtajan ilal julus, perhatikan baik-baik. Dan apabila Allah itu membutuhkan duduk, artinya Allah itu duduk ya. Wal qaror, dan menetap, bertempat. Faqobla khalqil arsy, maka sebelum Allah menciptakan arasy, aina kana Allah, di mana Allah berada. Ini adalah perkataan Imam Abu Hanifah. Kalau Anda mau membantah, silakan tunjukkan referensinya, jangan cuma ngebacot. Ini bukan tanggapan Harry Pras, ini dari guru, ini dari ulama. Ulama. Kemudian juga perkataan Imam Malik. Perhatikan teman-teman, ini yang paling banyak diselewengkan oleh sekte Salafi Wahabi. Di dalam kitab Ad-Dakhirah, karya Imam Al-Qarafi, Imam Qarafi ini adalah ulama mazhab Maliki yang luar biasa. Ya, ulama besar dalam mazhab Maliki yang wafat pada abad ke-7, yaitu tahun 684 Hijriah. Di juz yang ke-13, perhatikan yang di garis bawahi. Wa ma'na qauli Malik, adapun makna atau arti ucapan daripada Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul, yaitu ini adalah ungkapan yang sangat populer sekali ya daripada Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah ya. Nah, perhatikan bagaimana menurut ulama mazhab Maliki teman-teman ya. Anna uqulana dalatna, sesungguhnya akal kita menunjukkan kepada kita alal istiwa illa ikibillahi wa jalalihi wa azamatihi, pada istiwa yang layak bagi Allah dengan segala keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-istila'u dunal julusi, yaitu istilah bukan duduk. Jelas ya perkataan daripada Al-Imam Al-Qarafi teman-teman. Begitu juga di dalam kitab Fiqhul Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kita tahu beliau adalah ulama salaf, wafat tahun 204 Hijriah ya. Wa'lamu annallaha ta'ala la makanalah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah itu tidak memiliki tempat. Kemudian ini pernyataan daripada Imam Ahmad bin Hanbal teman-teman. Perhatikan di sini, ini adalah kitab Aqidah Imam Ahmad bin Hanbal karya Al-Imam Abdul Wahid bin Abdul Aziz bin Abil Fadl At-Tamimi. Beliau adalah seorang ulama mazhab Hambali ya, pada abad ke-5, wafat pada tahun 410 Hijriah. Wala yajuzu ayyuqala, tidak boleh dikatakan istiwa atau istawa bimumasatin, bahwa istiwa itu mumasah. Mumasah itu saling bersentuhan. Wala bimulaqatin wala yulhiqu al-hududu, dan Allah juga tidak pernah terbatas qabla khalqil arsy, sebelum menciptakan arasy, wala ba'da khalqil arsy, dan setelah menciptakan arasy. Nah, pernyataan-pernyataan ini jelas sumbernya, jelas kitabnya. Jadi sekali lagi saya tantang kepada Mufti YouTube, silahkan tunjukkan satu ulama saja, satu kitab saja yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat julus atau duduk atau istiqrar atau bertempat di arasy. Wallahu a'lam.